Jadi penyakit autoimun adalah penyakit di mana sistem imun tubuh kita melawan tubuh kita sendiri. Dan contohnya adalah penyakit lupus. Dan Intan, di tengah kita sudah ada Mbak Tiara Savitri, salah satu penyintas dari lupus. Selamat siang Mbak Tiara, Selamat apa kabar? siang. Alhamdulillah Selamat baik. siang Mbak Tiara. Tapi Mbak Tiara kelihatannya sehat-sehat aja ya dokter ya? Aku sehat. Oh, Sehat, Mbak. Aku sehat. tapi berarti memang nggak seperti yang kita bayangin ya. Nah, Betul. penasaran, coba deh Mbak Tiara. Aku tanya duluan ya dokter Haikal Iya. ya. Ini boleh tahu nggak sih Mbak, ini pertama kali Mbak Tiara itu tahu kalau Mbak Tiara menderita penyakit lupus itu di usia berapa? 17 tahun. 17 Wow, tahun. masih muda Jadi banget Mbak jangan Tiara, ya. ditanya umurnya sekarang berapa berarti ya. Masih muda kok Mbak. Nah Mbak Tiara, waktu itu gejala yang pertama kali dirasakan apa tuh Mbak? Dan berapa lama gejala tersebut timbul sehingga Mbak Tiara datang ke dokter? Sebetulnya dulu karena tahun 87 Iya. itu kan benar-benar belum ada sama sekali yang tahu bahwa apa itu penyakit lupus. Iya. Gitu. Jadi saya waktu masuk rumah sakit selama 1 tahun di rumah sakit ya tidak ketahuan. Jadi apa yang dikeluhkan itu yang diobati, apa yang dikeluhkan diobati. Jadi dari mulai rambut rontok, dari mulai keluar ruam, dari mulai demam yang hilang timbul, dari mulai nyeri sendi sampai akhirnya kena ke organ-organ dalam, itu hanya diobatinya secara apa yang dikeluhkan. Oke. Karena waktu itu belum ditemukan secara tepat apa sih sakit saya setelah itu. Jadi banyak gejalanya Mbak Banyak ya? sekali, Oh, banyak gejala sekali. ternyata banyak ya. Nah, Iya. perubahan yang paling signifikannya apa Mbak? Yang paling Mbak rasain banget? Perubahan signifikannya? Iya. Yang pasti kalau dibilang saya nggak bisa dulu saya lebih sehat, sekarang menjadi lebih turun stamina saya, nggak juga. Kadang-kadang saya malah merasa bahwa kenapa stamina saya sekarang malah justru lebih edan-edanan dibanding dulu gitu loh. Iya. Seperti itu. Oke. Tapi nggak ada yang secara signifikan nggak. Karena kita melakukan terapi-terapi sesuai dengan anjuran dokter. Nah, Mbak Tiara ini kan nampak sehat sekali Mbak ya. Nah, sebetulnya terapi apa nih yang Mbak lakukan sehingga Mbak Tiara bisa bersahabat dengan lupus? Kalau terapi, saya jujur saya tidak pernah melakukan terapi yang namanya apakah itu ada suplemen, ataukah itu ada herbal dan sebagainya, enggak. Jadi saya pure dari tahun 87 sampai dengan saat ini saya tidak pernah mencoba apapun di luar dari terapi medis. Oh, di Hanya luar itu terapi aja. medis yang biasa dilakuin. Iya, Nah, dan- kalau untuk aktivitas Mbak? Aktivitas sekarang saya normal. Normal Malah aja. kadang mungkin saya berpikir saya lebih normal dari orang normal kali ya. Intan, Bahaya bener nih. Tahu gak ya, Mesti direm. katanya Mbak Tiara ini hobinya naik gunung ya? Oh iya? Iya, Naik Mbak. gunung Betul Mbak, nggak, Mbak? bisa? Iya, jadi naik gunung itu sebetulnya bukan dari saya SMA, tetapi Oke. saya naik gunung itu justru ketika saya kena lupus. Jadi di tahun 2012 ada. Iya. Oh, ini Nah ini salah waktu di satunya, Mbak? Kilimanjaro. Wow. Jadi ini adalah pendakian Luar pertama biasa. saya adalah di Himalaya di Everest Base Camp Kalapatar dengan 3 orang odapus. Yang satu odapus dengan jantung, yang satu odapus dengan limpahnya sudah diangkat. Wow. Terus yang di Kilimanjaro ini nah ini yang di Himalaya. Nah ini yang bertiga, yang perempuan yang limpahnya diangkat, yang laki-laki yang kena ke jantung. Dan ini teman-teman Mbak Nah. Tiara semuanya dengan lupus ya? Iya, Berarti? Oh, gitu. itu Jadi semua teman-teman dengan penyakit lupus? iya, tapi yang mendampingi adalah ada pelatihnya, ada coachnya. Beliau juga mencoba untuk memberikan latihan-latihan yang sesuai dengan sakit saya gitu, bahwa saya tidak boleh kena matahari, bahwa saya punya masalah di lutut, jadi terapi gerakan-gerakan apa yang boleh dan tidak boleh dipaksakan seperti itu. Jadi ternyata tidak membatasi ya Mbak ya? Iya gitu. Jadi ini sebenarnya naik gunung saya bukan pendaki lah, nggak pernah mimpi saya jadi pendaki gunung gitu. Jadi karena 2012 ada sekelompok perempuan peduli lupus yang bukan lupus ingin naik gunung. Naik 12 gunung, nah disitulah saya mulai dengan 1 tahun naik 12 gunung di Indonesia, gunung tertinggi. Setelah itu 2014 saya mulai ke Himalaya, terus 2 tahun kemudian saya mulai ke Kilimanjaro, dan alhamdulillah tahun lalu kita bersama dengan Odapus dan Hike for Lupus sudah sampai di Elbrus Iya. di Rusia. Wow, luar biasa ya. Hebat banget. Mbak Tiara, tapi kan sebelum Mbak Tiara naik gunung kan tentunya aktif nih olahraga nih. Nah, apakah ada semacam latihan khusus oleh para odapus sebelum melakukan tindak naik gunung misalnya? Iya, itu pasti. Ini kalau kita lihat di sini, ini adalah olahraga yang kita lakukan sekarang nih, ini masa pandemi. Kadang-kadang banyak sekali teman-teman autoimun. Autoimun tuh kan banyak sekali. Iya. Lupus tuh kumpulan dari beberapa jenis autoimun tuh paripurna di situ. Yang saya ajak ini adalah teman yang dari myasthenia gravis.
gitu loh. Jadi punya masalah dengan ototnya, punya masalah dengan macam-macamnya, dan sudah diganti bonggol-bonggolnya. Karena selama ini kalau melihat saya latihan, gitu saya selalu upload. Padahal sebenarnya upload tuh hanya untuk bahwa walaupun kita autoimun, walaupun kita lupus, kita masih bisa olahraga gitu. Dan kita harus olahraga. Setuju Gitu. banget, Olahraga Mbak itu Tiara. adalah sesuai dengan kemampuan. Betul. Dan ketika dia datang, saya cuma bilang, ayo kamu mau coba gitu. Jadi ketika dia mencoba pun, akhirnya dia mengatakan bahwa tidak se-ekstrim dan seserem apa yang dilihat katanya. Gitu. Jadi ya marilah teman-teman supaya jangan selalu merasa takut dulu dengan olahraganya keras, tetapi bahwa kita harus mencoba dulu. Karena di sini juga pelatihnya juga selalu memberikan instruksi bahwa kita harus tahu kadar kemampuan apa yang tidak boleh, apa yang bisa dilakukan, apa yang jangan, itu dikasih tahu. Ya, ini keren banget ya ceritanya Dokter Heka. Ini buat teman-teman juga di rumah, mungkin juga banyak pemirsa ada beberapa atau saudaranya menderita autoimun. Jangan patah semangat, karena ini adalah sosok yang inspiratif juga ya Mbak Tiara. Kita akan dengarkan lagi cerita inspiratif dari Mbak Tiara sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Itu dia sejumlah artis Indonesia yang menderita penyakit autoimun. Jadi penyakit ini bisa mengenai siapa saja, laki-laki, perempuan, tua dan muda. Dan di tengah kita sudah ada Dr. Prasna Pramita, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi. Siang Dok, apa kabar? Baik, selamat siang. Dok, ini masyarakat ingin tahu Dok, sebetulnya mengapa seseorang bisa mengalami penyakit autoimun? Contohnya lupus yang tadi disampaikan oleh Mbak Tiara. Silakan Dok. Oke. Jadi penyakit autoimun itu kalau kita ketahui sampai detik ini kita tidak tahu sebabnya apa. Belum tahu sebabnya apa. Tetapi bisa kita pikirkan mungkin karena lingkungan, mungkin karena hormonal, ataupun karena genetik. Tapi kita tidak bisa menentukan, oh ini karena genetik, tidak bisa. Karena sampai sekarang memang kita belum tahu. Ya, tapi memang pemicu-pemicunya bisa salah satunya misalnya seseorang banyak mengonsumsi suplemen-suplemen, ya kita nggak tahu apa aja, kadang-kadang kita main beli-beli gitu ya, terus kita coba kita minum, nah itu bisa menjadi suatu pemicu. Oh, itu bisa jadi pemicu dong? Iya, untuk menjadi suatu penyakit autoimun. Jadi memang penyebabnya belum diketahui, dan pemicunya bisa apa saja Dok ya? Bisa, dari stres juga bisa, ya, dari suplemen juga bisa, itu salah satu aja. Dokter, kalau untuk autoimun itu apakah bisa dideteksi dini Dok? Deteksi dini, kita kadang-kadang kita mencari tahu, apakah ada nggak di keluarganya yang juga seperti pasien ini gitu ya, atau dia misalnya neneknya ada nggak yang sakit juga, seperti kita selalu tanyakan. Tetapi kita kadang-kadang kita nggak bisa deteksi dini karena dia baru muncul kadang-kadang gejalanya kan di tengah-tengah usia muda biasanya. Wanita-wanita usia muda sekitar umur berapa, 15 sampai 40 nih kalau lupus sih biasanya muncul di situ. Tapi kalau orang nggak ada keturunan Dok, nggak ada faktor genetik, tiba-tiba mengalami kayak tadi ada beberapa gejala-gejala autoimun, itu mungkin nggak sih Dok terjadi autoimun pada diri kita yang tidak ada keturunannya Dok? Mungkin. Mungkin kan kita nggak tahu, nggak mesti harus ada keturunan. Itu dia tadi, kita nggak tahu. Tetapi dari situ kita harus cek, berarti kita harus lakukan pemeriksaan darah ya dan lainnya. Nah itu baru bisa kita yakin untuk dengan ada gejala-gejala tertentu. Kita punya kriteria, yang sekarang kita pakai adalah kriteria SLIC ya. Jadi ada 4 gejala dari kriteria itu, kalau dia itu positif kita bisa bilang bahwa dia itu memang ada lupus. Kalau ya. Nah, Mbak Tiara, tadi kan Dr. Prasna menyampaikan bahwa pemicunya bisa karena sinar matahari. Nah, kalau Mbak Tiara sendiri sebetulnya dari pengalaman Mbak Tiara itu gimana? Apakah ada pengaruh dari sinar matahari terhadap munculnya gejala lupus ini? Oke, kalau dulu sinar matahari, iya, saya sangat sensitif sekali. Jadi ada benernya, cuma banyak orang yang sekarang selalu bertanya sama saya, Mbak Tiara hobinya naik gunung, sedangkan kita nggak boleh kena matahari, seperti itu. Iya betul, secara kita kan mencoba selalu merombak paradigma ya, tapi merombak paradigma tetap di rule-nya kan gitu. Saya mencoba untuk bahwa kenapa sih kita selalu mencoba untuk positive thinking. Jangan semua karena kita nggak boleh ini, kita nggak boleh ini. Karena nggak boleh ini, nggak boleh. Itu buat saya menjadi sugesti. Gitu. Jadi saya selalu, otak saya mencoba berpikir, oke, kamu bersahabat dengan saya matahari, jangan ganggu saya, ya saya ngobrol aja gitu loh. Saya mengajak bersahabat semua, walaupun betul secara teorinya ya Dok, bahwa matahari itu tuh musuh utamanya orang lupus gitu loh. Jadi
sekarang saya dengan Matahari alhamdulillah bisa bersahabat, walaupun saya tidak berani juga untuk misalnya saya berjemur di pantai dengan baju yang minim, cuman kaos, ya minim tuh maksudnya cuman kaos, cuman celana segini, saya nggak berani. Saya pasti akan selalu gunakan, dan itu pun walaupun sudah gunakan, saya mencoba untuk lebih baik enggak deh, gitu loh, daripada saya nggak pernah tahu tiba-tiba saya di-trigger matahari cuman sebentar, tapi keluhannya panjang, lamanya minta ampun, seperti itu. Jadi intinya nggak masalah, asalkan bukan berarti berjemur Mbak ya, sengaja dipaparkan ke matahari. Iya, dan sebetulnya ini tergantung dari setiap orang ya dok, sensitivitas setiap orang ya, setiap orang. Gitu dok ya. Jadi Saya kembali jujur, lagi ya. saya belakangan ini, beberapa waktu belakangan ini, saya terkena matahari sedikit, saya mulai bereaksi. Reaksinya apa sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau saya nyeri sendi, saya mulai seperti itu. seperti ditusuk-tusuk, rasanya alhamdulillah enak, luar biasa deh pokoknya. Oke. Nah, dokter, ini kan masa pandemi nih dok. Untuk teman-teman yang menderita penyakit lupus itu atau dengan lupus yang mereka alami, itu seperti apa dok? Untuk menghadapi pandemi saat ini? Untuk menghadapi pandemi ini pokoknya itu kita harus gaya hidup sehat. Ya 5 dasar hidup sehat sih ya yang kita laksanakan. Yaitu cukup tidur, cukup makan minum baik gitu kan. Lalu juga kita harus berpikir positif, kita harus selalu olahraga, ya olahraga itu ya paling 15 menit sehari sampai 30 menit, tapi yang ringan bukan yang berat, ya. Dan lalu apalagi ya itu satu, kita harus sayur buah pasti harus. Terus kita harus terus buat menambah ilmu kita harus mau terus bertambah dengan cara misalnya kita membaca apa aja yang untuk pengetahuan sendiri, atau kita mengikuti juga suatu apa namanya kumpulan untuk tahu oh ini tentang autoimun apa aja. Gitu. Ya, jadi kita harus selalu mencari informasi baru. Gitu. Nah itu saya rasa dengan itu kita akan bisa menjalani, dan memang benar berpikir positif salah satunya udah paling benar baik, benar. Jadi dengan adanya kelompok bisa saling berbagi dok ya? Iya, pengalaman dari orang lain mungkin kita bisa, oh iya dia begitu, oh mungkin pada saya begini gitu kan. Nah Mbak Tiara juga katanya membantu teman-teman ODAPUS ya, jadi orang dengan lupus di sebuah rumah sakit. Nah mungkin Mbak Tiara bisa berbagi nih pengalaman bagaimana membantu teman-teman supaya tetap optimis dalam menjalani hidup dengan lupus. Sebetulnya saya berbagi dalam arti saya ke rumah sakit manapun yang teman-teman membutuhkan kami berbagi gitu, karena yang kita lakukan sebetulnya adalah langkah yang nyata tuh dalam arti kita mendatangi, kita jemput bola, kita datangi, kita ajak, jangan cuma kita kasih tahu, tapi gimana caranya kita bisa tarik gitu loh supaya dia juga menjadi. Karena ketika kita kasih tahu, kita kasih masukan, kita kasih semangat, iya semangat pada saat itu. Ketika di rumah dia punya PR lagi gitu. Ya saya harus semangat seperti Mbak Tiara, tapi saya mulai dari mana ya? Nah itu kan PR. Setelah PR jadi stres sendiri gitu karena tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang pasti di masa-masa pandemi seperti ini pun alhamdulillah saya masih bisa bertugas. Kebetulan saya mendampingi, mengasisteni Prof. Zubairi di salah satu rumah sakit, dan mendampingi juga teman-teman yang masih dirawat. Waktu itu ada 1 bulan hampir dirawat di salah satu rumah sakit, sudah mulai jenuh dan ternyata juga positif COVID. Akhirnya saya cuma kasih PR aja, kita datangi, saya mencoba memberanikan diri mendatangi, walaupun sebetulnya ada rasa, aduh ini kalau tiba-tiba sesuatu, tapi udah saya pasrah karena tujuan saya baik. Jadi saya cuma tanya, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu di tempat tidur, kamu bisa melakukan apa aja, bisa menjadikan hasil. Akhirnya saya mengajarkan mereka untuk shibori yang dengan cara mengikat, gitu. Tapi yang celup kita yang di luar. Tapi paling tidak ketika dia, itu sebetulnya melatih motorik dia yang sudah lama dia berhenti atau mungkin infus, bengkak gitu. Jadi saya cuma bilang, ayo, dari situ bisa terlihat bahwa tangan dia mengikatnya tuh sampai sekeras apa. Dari situ saya melihat itu. Dan memang akhirnya hasil-hasilnya pun juga mereka bisa menikmati, dan itu yang membuat mereka menjadi semangat dan tidak ya tetap bosen ya selama itu di rumah sakit, tapi paling tidak ada yang bisa untuk healing, membantu mereka untuk mengurangi rasa jenuhnya mereka. Jadi memang sangat penting pendekatan psikologis Mbak Tiara ya, butuh afirmasi positif untuk menyemangati mereka ini. Ini berbagi, sharing dengan siapa aja, nggak perlu dengan yang kadang-kadang teman, sahabat gitu. Tapi kan kadang-kadang juga teman, sahabat dengan masa-masa seperti ini mereka nggak berani seperti itu ya.
Nah itu terima kasih banyak Mbak Tiara atas pengalamannya berbagi sama kita. Dokter makasih banyak informasinya. Ini memang paling penting banget adalah di mana kita bisa membangun untuk gimana positif ya, berpikir positif terus untuk penderita penyakit apapun atau yang sedang mengalami apapun ya dokter ya. Jadi intinya bagi para penyintas autoimun seperti penyakit lupus ya, tetap mesti semangat dan kita tentunya bisa hidup secara normal Mbak Tiara ya. Betul. Kalau saya boleh kasih satu nih dok, buat penyintas autoimun terutama, penyintas apapun, badan boleh sakit tapi jiwa, hati, pikiran kita jangan sampai sakit. Setuju banget. Nah, itu aja. Bagus banget, badan boleh sakit tapi jiwa, pikiran, dan hati tidak boleh harus selalu sehat. Terima kasih Mbak Tiara, terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih banyak. Nah dokter Haikal, nanti sebentar lagi kita akan kembali. Ini caranya, gimana sih dok kalau mata kelilipan tuh kadang-kadang suka kelilipan, cara ngatasinnya gimana dokter Haikal? Nah itu dia, kita akan bahas cara ngatasinnya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Hidup Sehat.